Kenapa kamu nggak ikut program online-nya senamnya PIC aja? Ada? Ya ada, dengerin dulu pengumumannya di sana. Shalom saudara-saudari jemaat PIC yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pertama-tama kami segenap keluarga PIC mengucapkan selamat hari Minggu Paskah dan kami percaya Anda semua pasti akan diberkati dengan kebaktian Minggu Paskah yang disertai dengan perjamuan kudus online ini. Saudara-saudari, apakah kalian semua tahu bahwa selain program konseling yang dilayani langsung oleh Pendeta Michael, di PIC juga ada banyak acara-acara menarik yang dapat menyejukkan tubuh jasmani dan rohani Anda. Setiap pagi, Anda dapat mengikuti doa pagi bersama Pendeta Michael di channel YouTube yang berjudul Michael Liwando. Juga ada program senam bersama Pendeta Michael yang diadakan sebelum Komsel pada hari Rabu jam 10 pagi dan Bible Study pada hari Rabu jam 7 malam. Selain di YouTube, program-program ini dapat diakses melalui grup WhatsApp yang bernama Training 3K dan Grow in Faith PIC dan juga Facebook yang berjudul Pengalaman Dalam Yesus. Kami juga sedang mempersiapkan program aplikasi Zoom. Apabila Anda tertarik ingin bergabung, Anda dapat menghubungi Pendeta Michael di nomor telepon 0424 525 849. Apabila ada anggota keluarga yang tidak bisa berbahasa Indonesia, Anda dapat mengikuti program renungan berbahasa Inggris yang dibawakan oleh Pastor D. Stepanowski di channel YouTube-nya. PIC juga membuka kesempatan untuk semua yang ingin melayani dalam berbagai bidang dan proyek Tuhan lainnya. Pengumuman yang terakhir adalah mengenai persembahan. Anda dapat memberikan persembahan Anda secara online. Di PIC ada 2 rekening. Apabila Anda ingin memberikan persembahan Anda untuk perpuluhan, nomornya 036055, account number 141390. Apabila untuk operasional, nomornya 036067, account number 247205. Dan apabila ada kesulitan mengingat ini, Anda bisa cek website PIC atau hubungin Ibu Yudit di nomor 0433 353 482. Ibu Yudit dapat memberikan semua info di atas kepada Anda. Anda dapat memberikan persembahan dalam bentuk cash di dalam amplop tertutup dengan cara mengirimnya ke salah satu kontak di bawah ini. Caranya, masukkan persembahan ke dalam amplop tertutup dan sertakan tulisan kepada gereja PIC untuk persembahan persepuluhan atau operasional. Jangan lupa memberikan informasi kepada orang yang bersangkutan kapan Anda akan mengirimnya. Demikianlah kiranya pengumuman gereja minggu ini. Apabila ada yang kelewatan, Anda bisa membuka website PIC di www.perthindonesianchurch.com. Semuanya lengkap. Oke, terima kasih dan semoga damai Allah besertamu. Stay safe and healthy. Sampai jumpa pada acara kebaktian online lainnya. Tuhan memberkati. Shalom, selamat Paskah. Kita di sini siap untuk merayakannya karena Tuhan telah mati dan bangkit. Dia Allah yang hidup untuk selama-lamanya dan membangkitkan semangat kita. Mari kita puji Dia, kita hampiri Dia karena Dia juru selamat dunia. Kita puji Dia. Oh Tuhan, kami bawa pujian kami kepadamu. Walaupun ibadah kami hanya lewat online, tapi kami percaya Engkau siap hadir di atas puji-pujian di rumah kami masing-masing. Mari kita puji Dia. Thank you Jesus. Sama-sama katakan, walau harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku.
kuasa-Mu tinggal dalam hidup kami. Kami bisa pakai itu. Mari kita puji Dia. Karena Allah yang di dalam Yesus Kristus telah kalahkan maut. Dia bangkit dari kematian. Mari kita puji Dia. Ku diberi kuasa atas segala isi dunia ini. Amin. Kuasa atas penyakitmu, kuasa atas segala kesusahanmu. Katakan, aku menang. Yesus telah membuat kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kuasa itu. Amin. Yes, katakan sama-sama. Mendengarkan suara kepalanya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Siapa yang menaklukkan musuh dikalahkan. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa yang lawanku? Aku besar kegunaan-Mu, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Tuhan Raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kegunaan-Mu, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Tuhan Raja. Sungguh besar kegunaan-Mu, Engkau perisai hidupku. Amin. Dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Tuhan Raja. Terpujilah Engkau Raja, Tuhan Raja. Kami memuji-Mu. Terpujilah Engkau Raja, Tuhan Raja. Mari kita sama-sama hampiri Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sudah bangkit dari kematian. Dia berikan kemenangan bagi kita. Mari kita lebih memberikan hati kita kepada Dia. Dan pujian kita, penyembahan kita, dalam hati kita berikan kepada Tuhan. Mari sama-sama kita angkat hati kita dalam pujian ini. Thank you Jesus. Sungguh Allah yang dipuji disembah Bapa. Sama-sama kita angkat hati kita. Jesus, I worship you. All of my heart and all of my soul, I love you, I love you, worship you. Angkat hatimu kepada Tuhan, katakan Jesus.
Lebih lembut katakan sama-sama. Angkat hatimu, angkat rohmu kepada Tuhan pagi ini. Dia sungguh baik buat setiap kita. You my love and all my soul. I love you, I love to worship you. Jesus, I worship you. All my heart and all of my soul, I love you, sementara musik biar dengan lembut. Sungguh Tuhan, Kau baik buat kami. Engkau mandikan hati kami dan Kau bangkit buat kami. Sebab itu Tuhan, apa yang bisa kami buat buat Engkau selalu memberikan pujian, penyembahan bagi Tuhan. Pagi ini biarlah Kau Tuhan lihat hati kami menyembah. Kehidupan kami dedikasikan di atas altar-Mu dalam pujian dan penyembahan. Mari sekali lagi kita akan sama-sama naikkan pujian dengan lembut. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. I love you, I love to sama-sama menyembah, buka hati menyembah Dia. Ini pujian kami Tuhan, ini nyanyian kami Tuhan. Biar Kau layak disembah Tuhan. Pujian kami Tuhan, haleluya. Hati kami berikan bagi-Mu Tuhan, mengalir bersama-Mu Tuhan. Segala takara bohong, sungguh Kau baik Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kudus Allah.
mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Tuhan memberkati dengan umat-Nya yang datang dengan rendah hatinya, berseru dan doa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bagiku, dan ku bersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh, katakan hadirat-Mu. Oh, Yesus. Benar Bapa, hadir tempat ini, sungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bagiku, dan ku bersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya Engkau ajaib. Engkau telah buktikan bahwa Engkau telah bangkit dari kematian. Mujizat demi mujizat itu akan menjadi bagian dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya bahwa ketika Tuhan bangkit dari kematian, segala kelemahan, segala kuasa kematian, segala kuasa kegagalan, segala kutuk sudah dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap membuka hati kami untuk diberkati oleh firman-Mu. Berbicara buat kami sehingga firman itu boleh mengubahkan hidup kami, menumbuhkan iman kami, dan kami dijadikan pemenang-pemenang yang memuliakan nama-Mu sendiri, Tuhan. Terima kasih Bapa, pengurapan turun atas setiap kami sehingga firman itu boleh menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Orang percaya sama-sama bilang amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi untuk semua pemirsa dalam ibadah online pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Saya percaya bahwa setiap kita pada pagi hari ini semua dalam hadirat Tuhan menemukan sukacita yang khusus, satu pengharapan yang Tuhan berikan buat setiap kita untuk menghadapi segala bentuk tantangan apapun dalam hidup ini. Nah, sebelum saya akan sharing bersama pada pagi hari ini, saya mengajak kita akan deklarasikan iman kita, kata-kata iman kita, kata-kata kemenangan, kata-kata profetik, supaya setiap kita bisa mengalaminya dalam hidup ini. Kita akan sama-sama katakan bersama-sama saya, di dalam Tuhan Yesus, saya kuat, saya sehat, saya berkelimpahan, dan saya dijadikan lebih dari pemenang. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara sekalian, ikutin saya berkata sama-sama, karena apa kita ucapkan kita akan alami. Di dalam Tuhan Yesus, saya kuat, saya sehat, saya berkelimpahan,
dan saya dibuat lebih dari pemenang. Yang percaya bilang sama-sama amin, amin, amin. Kita akan buka Alkitab kita bersama-sama dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 dan ke-8. Demikian saya bacakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dua ayat ini Paulus menceritakan pengalaman masa lalunya dan saat setelah dia menerima Tuhan Yesus. Dan kata lain, dua ayat ini berbicara sebelum dia menerima Tuhan Yesus dan pengalaman setelah dia menerima Tuhan Yesus. Artinya pengalaman masa lalu sebelum di luar Tuhan dan setelah dia di dalam Tuhan adalah pengalaman yang berbeda. Ada dua hal yang kita akan renungi bersama dari dua ayat ini. Yang pertama, bahwa setiap orang percaya itu harus memiliki pengalaman yang berbeda sebelum dan sesudah dia percaya Tuhan Yesus. Karena orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang berdiri teguh di dalam Tuhan adalah orang Kristen yang punya pengalaman di dalam Tuhan secara khusus. Kalau Anda tidak pernah memiliki pengalaman dalam Tuhan, maka ketika tantangan itu datang, saudara akan ketakutan, saudara akan gelisah, saudara akan frustasi. Tapi kalau saudara punya pengalaman bahwa sebelum di dalam Tuhan dan setelah dalam Tuhan, saya punya pengalaman khusus yang berbeda, saya percaya Anda akan menjadi orang Kristen yang kuat dan dijadikan berbeda oleh Tuhan. Saya ingat sebuah kisah itu, seorang hamba Tuhan karena melayani penginjilan, dia menginjilkan negeri komunis dan berakhir kepada satu situasi di mana dia dipenjarakan, dia dianiaya, dia disiksa pagi, siang, dan malam. Sekian lama dia dalam penjara mengalami aniaya yang begitu rupa yang sangat tidak manusiawi. Tetapi ketika ada perjanjian ekstradisi dengan Amerika dan hamba Tuhan ini dikirim kembali ke Amerika, di situ dia ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang namanya Brother Andrew. Brother Andrew berkata kepada dia dengan herannya bertanya kepada hamba Tuhan ini, apa sih yang membuat kamu bisa bertahan sekian lama di dalam aniaya, tekanan, siksaan, di dalam penjara di negeri komunis itu? Para penulis apa yang dikatakan cukup mengejutkan. Dia cuma berkata dengan sebuah kata. Saya hanya ada satu kata yang saya lakukan, saya praktekkan setiap saat. Dikatakan bahwa saya selama dalam penjara, dalam aniaya itu, saya melakukan satu hal yang namanya perenungan. Dia merenungkan kehidupan dia sebelum di dalam Tuhan dan setelah di dalam Tuhan. Dia bisa menemukan perbedaan yang begitu jauh berbeda. Sebelum dia kenal Tuhan, hidupnya penuh dengan kesia-siaan. Tetapi setelah dia percaya Tuhan, hidupnya dijadikan berarti. Sudah ada banyak ratusan orang, ada begitu banyak ribuan orang yang dia bimbing, dia tuntun ke dalam jalan keselamatan. Ada banyak ribuan orang yang tadi hidupnya kacau, hidupnya rusak, hidupnya tidak punya masa depan. Tapi dia layani, dia bimbing dia kepada Tuhan Yesus. Hidup mereka diubahkan. Dan dia tahu, inilah harganya. Untuk membawa ribuan orang percaya kepada Tuhan, inilah harganya. Dia bisa mengatakan bahwa segala pengorbanannya itu tidak akan pernah sia-sia. Karena pengorbanan disiksa, dianiaya, tapi ada banyak ribuan orang yang hidupnya diubahkan. Jadi dengan kata lain, ketika Anda memiliki pengalaman yang berbeda, menyadari ada pengalaman berbeda dalam hidupmu setelah menerima Tuhan Yesus, saya yakin hidup Anda akan dibuat kokoh, kuat, dan tidak akan tergoyahkan sekalipun harus berhadapan dengan tantangan. Yang percaya bilang amin. Yang kedua, dua ayat ini, ayat 7 dan 8, itu berbicara tentang sebuah fakta yang Paulus pernah alami, bahwa dibanding dengan masa lalunya, dia menemukan sebuah fakta bahwa di dalam Tuhan saat ini, dia menemukan satu kesukaan sejati yang belum pernah dialami sebelumnya. Sekalipun dulu dia sangat dikagumi banyak orang, dia dipuji-puji orang, dia mulai posisi yang kuat di dalam kehidupan sehari-hari, dia memiliki segala sesuatu, kekayaan dan sebagainya. Namun Paulus berkata bahwa segala sesuatu aku anggap sebagai sampah dibanding pengenalan akan Kristus. Dengan kata lain, fakta kedua yang dialami Paulus dalam ayat ini, dia berkata di dalam Yesus ada kesukaan sejati yang tidak pernah dunia sediakan buat kita. Nah, Bapak Ibu harus percaya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu
memberikan setiap kita jaminan bahwa di dalam Dia ada kesukaan sejati. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengalami kesukaan sejati itu? Bagaimana kita menemukan kesukaan yang sejati itu? Ayat 7 dan 8 berbicara tentang perbedaan masa lalu dan sekarang. Ayat 7 dan 8 berbicara tentang sebuah fakta bahwa di dalam Tuhan ada kesukaan yang sejati. Nah, bagaimana mengalami kesukaan sejati itu? Kita akan kembali ke Filipi pasal 3, sekarang lompat ayat yang ke-10. Ini kuncinya untuk mengalami ayat 7 dan 8. Ayat yang ke-10 dikatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitannya dan mengenal persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ada 3 elemen, ada 3 faktor yang membawa kita mengalami janji Tuhan untuk menemukan sukacita sejati di dalam Dia. Yang percaya bilang amin. Nah, 3 hal itu apa? Ayat ini berkata, yang pertama mengenal Dia, mengenal Tuhan. Yang kedua mengenal kuasa kebangkitan. Yang ketiga mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Apa itu yang dimaksudkan dengan 3 hal ini? Kita lihat yang pertama, mengenal Allah. Saudara harus bedakan antara mengenal Allah dan sekedar tahu. Alkitab berkata kalau Anda sekedar tahu, Anda tidak akan pernah menemukan sukacita sejati dalam Tuhan. Tuhan berkata setiap kita wajib dan harus untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Pengenalan itu membuat kita kokoh. Pengenalan itu membuat kita menjadi orang yang mengalami sukacita sejati itu. Kita cuma sekedar tahu seseorang dengan mengenal seseorang. Kita harus melihat fakta ini bahwa kalau kita sekedar tahu akan seseorang, itu berbeda dengan kalau kita mengenal seseorang. Sebagai contoh, kalau teman Anda mengenal secara pribadi dan dekat sekali dengan Perdana Menteri Scott Morrison, saya percaya kalau dia kenal Scott Morrison, maka dia punya akses untuk bergaul dekat dengan sahabatnya ini. Mungkin kalau datang ke rumah, mungkin gak pakai basa-basi karena memang sudah teman dekat. Tapi kalau Anda tidak kenal Scott Morrison, hanya tahu dia hanya sekedar Prime Minister dari Australia, maka saya percaya ketika Anda mencoba datang ke rumahnya, belum tentu pintu dibuka buat Anda, karena Anda nggak kenal, cuma sekedar tahu. Orang yang kenal, maka dia punya akses. Katakan sama-sama saya, orang yang kenal itu akan memiliki apa? Akses. Apalagi kalau itu istrinya, apalagi kalau itu anaknya, keluarga dekatnya. Saya percaya mereka punya akses untuk mendekati sang Prime Minister secara pribadi. Dia punya akses untuk masuk ke dalam rumah, dia punya akses untuk mengalami apa yang dia punyai. Tapi kalau Anda cuma sekedar tahu, Anda tidak punya hak untuk mengalami akses itu. Sama dengan kepada Tuhan, kita bukan cuma sekedar tahu, tapi Tuhan ingin setiap kita harus mengenal Dia secara pribadi. Yang kedua, bagaimana kita mengalami cita sejati? Yang kedua, ayat ini berkata, mengenal kuasa kebangkitannya. Anda harus tahu kalau ketika Indonesia merdeka pada waktu tahun 1945, di mana pemimpin negara pada waktu itu mengumumkan, mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia, dan radio di mana-mana dideklarasikan bahwa Indonesia sudah merdeka. Tetapi Anda bisa lihat tidak semua daerah di Indonesia itu memiliki radio. Sehingga apa yang terjadi, mungkin masyarakat di dusun, di pedesaan, di beberapa tempat di pelosok Indonesia belum mendengar berita itu. Anda bisa bayangkan kalau penjajah datang di penduduk itu, di desa itu, di village itu, dan mungkin mereka mencoba eksploitasi penduduk di situ. Penduduk tersebut hanya bisa menyerah dan membiarkan diri mereka dieksploitasi karena mereka belum tahu, tidak mendengar bahwa Indonesia sudah merdeka. Sama dengan kuasa kebangkitan, Tuhan berkata bahwa setiap kita harus mengenal kuasa kebangkitan. Karena tanpa mengenal kuasa kebangkitan itu, Anda tidak bisa mengalami segala perjanjian Tuhan di balik apa yang dikerjakan dalam kebangkitannya. Tuhan ingin setiap kita mengenal dan mengalami kuasa kebangkitannya. Yang ketiga, mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Jadi ketiga faktor ini itu harus menjadi satu kesatuan. Kalau Anda ingin mengalami sukacita sejati dalam Tuhan, 3 faktor ini harus ada dalam hidup kita. Saya beri contoh, kalau kita mungkin sedang pesan minuman teh manis panas, maka namanya teh manis panas itu harus ada unsur teh, ada unsur air panasnya, ada unsur gulanya. Kalau cuma sekedar air panas dan gula, maka namanya
air panas manis, bukan teh manis panas. Jadi ketiga-tiganya harus ada. Kalau Anda mengalami sukacita sejati dalam Tuhan, jangan lupa kita perlu mengenal Allah, kita perlu mengenal kuasa kebangkitannya, dan kita perlu mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama fokuskan kepada elemen yang kedua atau faktor kedua. Dikatakan bahwa kita perlu mengenal kuasa kebangkitannya. Sehubungan dengan perayaan kebangkitan Tuhan Yesus pada pagi hari ini, saya akan fokuskan bersama-sama dengan para pemirsa, dengan semua yang join dalam ibadah online pagi hari ini. Saya akan fokuskan kepada bagian yang keduanya, mengenal kuasa kebangkitannya. Namun dengar baik-baik, ketiga faktor ini tidak bisa terpisah. Kita hanya bisa fokuskan hari ini karena waktu, mengenal kuasa kebangkitannya. Nah, kalau kita melihat bahwa kuasa kebangkitan itu adalah satu faktor untuk membawa setiap orang percaya mengalami sukacita sejati, berarti bahwa ada banyak hal yang dikerjakan di balik kebangkitan Tuhan Yesus itu. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan lewat kebangkitannya itu untuk membawa setiap kita mengalami sukacita sejati. Ada 4 hal yang saya bagikan apa yang dikerjakan lewat kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelum itu kita akan baca sama-sama di dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Buka sama-sama saya dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat 2. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, ayat 3. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Yang keempat, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilau-kilauan. Ayat 5 sama-sama kita akan baca bersama dengan semua pemirsa. Ayat yang kelima, 2, 3. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka sama-sama, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang-orang mati? Jadi bagian pertama apa yang dikerjakan lewat kebangkitan Tuhan Yesus adalah Tuhan ingin setiap kita mengalami kebangkitan dari kematian rohani. Dengan kata lain, kalau saya pakai kalimat yang singkat, apa yang dikerjakan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus? Mengalami kebangkitan dari kematian rohani. Katakan sama-sama saya, mengalami kebangkitan dari kematian rohani. Tuhan gak pernah punya rencana, Tuhan tidak pernah punya planning, Tuhan tidak pernah punya kehendak untuk menjadikan orang percaya itu setengah mati atau bahkan mati secara rohani. Kalau ada orang yang mati rohani, kalau ada orang setengah mati rohaninya, itu bukan rencana Tuhan. Hari ini pastikan, kalau kita peringati kebangkitan Tuhan Yesus, yang pertama, kita harus mengalami kebangkitan dari kematian rohani. Yang percaya bilang mau. Nah, saudara lihat, kalau orang mengalami kebangkitan rohani dalam hidupnya, maka ada beberapa ciri. Ciri pertama, saudara akan punya appetite atau punya nafsu, punya selera untuk mengerjakan hal rohani. Kalau ada orang pacaran dikit malas, doa, ogah-ogahan, ke gereja, masih didorong-dorong, pelayanan, rasanya nggak perlu, lebih baik mengerjakan yang lain pada pelayanan. Saya katakan, mungkin Anda dalam posisi setengah mati secara rohani atau mati secara rohani. Orang yang bangkit dari kematian rohani, yang pertama dia punya appetite, spiritual appetite, punya selera untuk belajar lebih jauh lagi tentang Tuhan, punya selera untuk memperkenankan Tuhan lebih lagi dalam hidupnya. Selain selera, yang kedua, orang yang mengalami kebangunan rohani dalam hidupnya, dia punya semangat. Tunjukkan kepada orang-orang lain bahwa Anda punya semangat. Semangat di dalam Tuhan, bukan orang patah semangat, bukan orang yang merasa tertolak, tapi hari ini yakinkan kalau Anda mengalami kebangunan rohani, Anda punya semangat. Dan yang ketiga, apa cirinya orang yang mengalami kebangunan rohani? Dia bawa pengaruh. Kemana dia pergi, pengaruhnya bisa dirasakan banyak orang. Anda bisa bayangkan kalau Anda kerja di sebuah company, satu kali Anda cuti, dan mungkin teman-temanmu merasa kehilangan tentang kehadiran, bahkan bosmu mungkin merasa, waduh kalau nggak ada dia, kantor rasanya ada yang kurang.
Pekerjaan bisa berantakan karena dia nggak hadir. Mengapa Anda sangat dibutuhkan? Karena Anda berpengaruh. Tapi kalau ada di company itu hadir nggak hadir, company nggak merasakan dampaknya, saya pastikan Anda bukan orang berpengaruh. Kalau Anda berpengaruh, kemana Anda pergi itu cari orang, kemana pergi membawa dampak, membawa pengaruh, sehingga orang lain yang mungkin sakit lihat kehadiranmu, saudara doakan dia sembuh. Orang yang patah semangat lihat kehadiranmu, orang itu milik semangat baru. Kalau orang itu mungkin sedang mengalami mungkin penolakan, kehadiranmu datang ke sana membawa kesejahteraan dalam hidupnya. Saya katakan itu orang berpengaruh. Nah, jadi yang pertama, kebangkitan Tuhan Yesus itu mengerjakan kebangkitan dari kematian rohani. Catat baik-baik, setiap kita harus bangkit dari kematian rohani. Setiap kita nggak boleh lagi tinggal setengah mati secara rohani. Kita harus tunjukkan bahwa kita mengalami kebangunan rohani. Nah, yang kedua, kita harus mengerjakan apa? Yang kedua, 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Buka sama-sama saya 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dengan kata lain, kalau Kristus tidak bangkit, kalau nggak ada kebangkitan Kristus, maka kita menjadi orang yang hopeless, orang yang punya pengharapan. Untuk mendatangkan sukacita sejati, maka kebangkitan Tuhan mengerjakan banyak hal. Yang pertama, kita mengalami kebangunan rohani. Yang kedua, Tuhan berikan pengharapan baru dari kebangkitannya Dia. Pengharapan ini mendatangkan sukacita sejati. Percayalah Bapak Ibu, mungkin saat ini saudara mungkin sedang mengalami banyak hal yang mungkin menurut saudara gak ada jalan keluar. Kebangkitan Tuhan Yesus mengerjakan pengharapan baru dalam hidupmu. Hari dalam ibadah online ini, yakinkan bahwa ketika engkau mendengar ini, engkau memiliki pengharapan baru. Ada seorang wanita yang ditolak oleh ibu papanya, papa mamanya menolak dia karena bagi dia mungkin paras dia itu tidak menguntungkan dibanding dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya begitu cantik, begitu cakap, begitu ganteng, sehingga papa mamanya sangat memperhatikan semua saudara-saudara lain. Sementara dia, papa mamanya tidak memberikan perhatian. Dan bahkan satu kali dia diisolasi, dia ditinggalin, sehingga dia terlunta-lunta sampai satu saat dia berdoa kepada Tuhan. Satu yang dimiliki, dia nggak miliki apa-apa, kasih sayang tidak ada. Tapi satu yang dimiliki, dia punya pengharapan dalam Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, berikan saya ketemu dengan keluarga yang bisa memberikan penerimaan, memberikan kasih sayang kepada saya. Ada apa terjadi? Dia ketemu dengan satu keluarga yang begitu mencintai Tuhan. Dia dirawat, dia tinggal bersama mereka, dia disekolahkan, sehingga dia selesai dengan studi kejuruan menjadi seorang nurse, seorang perawat. Dia bekerja, dia kumpul duit. Dengan duitnya itu dia kemudian membuka salon kecantikan. Sampai satu kali dia ketemu dengan seorang pria yang menjadi distributor alat-alat kecantikan itu, dan dia menikah. Dan lewat pernikahannya ini Tuhan karuniakan berkat yang khusus, baik secara ekonomi, baik secara relationship. Tuhan memberkati dengan lipat-lipat ganda. Orang yang tadinya tertolak, orang yang terbuang, orang yang gak punya pengharapan, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia berseru kepada Tuhan dalam doa, dan dia menemukan kehidupan yang baru yang belum pernah dia alami. Inilah sukacita sejati yang dia alami. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan lewat kuasa kebangkitan? Yang ketiga, Alkitab berkata bahwa Tuhan punya rencana menjadikan kita lebih dari pemenang. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan jadikan kita lebih dari pemenang. Apa artinya lebih dari pemenang? Saudara bisa bayangkan kalau seorang petinju, dia berhadapan dengan lawan yang tangguh, lawan yang berat, yang di seluruh dunia sangat disegani. Kemudian dia bertanding pada hari itu, dan ternyata dia mampu mengalahkan lawannya itu. Lalu apa yang terjadi? Dia pulang, dia membawa piala itu, dia bawa sabuk kebanggaan dari kejuaraan yang dia telah raih itu. Dia pulang bawa bonus dari pertandingan itu $2 juta. Dia bawa pulang, kemudian piala itu dipegangkan anaknya foto dengan kebanggaannya, anaknya foto dengan sabuk kejuaraan, dan bahkan bapaknya bilang gini, nah, 2 juta ini Bapak simpan di saving buat kamu untuk masa depan kamu. Nah, perhatikan ini, bapaknya adalah pemenang, anaknya dijadikan lebih dari pemenang karena bonus tadi itu diberikan kepada anaknya untuk masa depan anaknya. Tahukah Tuhan Yesus sudah mengalahkan segala musuh-musuh rohani? Dia sudah kalahkan iblis, dia sudah kalahkan roh-roh jahat, dia sudah obrak-abrik alam maut. Dia berikan segala sesuatu untuk karyanya dia.
kepada orang percaya. Artinya Tuhan jadikan kita lebih dari sekedar pemenang. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita ini Tuhan planning untuk dijadikan lebih dari pemenang, karena Tuhan memang mencintai kita, Dia mengasihi kita, karena Dia ingin setiap kita bisa mengalami segala perjanjiannya itu. Nah, kemudian yang keempat, apa yang dilakukan lewat kuasa kebangkitan Tuhan Yesus? Yang keempat kita akan buka dalam ayat 52, 53, 1 Korintus 15. Ayat 52 dikatakan begini, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafir yang terakhir, sebab nafir akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan dirubah. Ayat yang kelima tiga, karena apa yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dengan kata lain, hal keempat yang dikerjakan dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus adalah ada kebangkitan dari orang mati. Sama-sama katakan, ada kebangkitan dari orang mati. Artinya orang yang mati di dalam Tuhan, dia punya hak untuk dibangkitkan dari kematian. Nah, pemirsa perhatikan nih, ketika Tuhan Yesus mati kayu salib, Dia turun ke alam maut. Dia bebaskan semua roh-roh orang benar yang di dalam tawanan tadi. Dia bebaskan rohnya, dia kembalikan ke dalam kubur, sehingga kubur itu pecah. Orang benar tadi mengalami kebangkitan dari kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mengerjakan kebangkitan untuk kita, kita punya hak khusus. Kalau ada yang mati di dalam Tuhan, Anda harus percaya bahwa satu kali ada kebangkitan dari kematian. Kalau tidak ada kebangkitan Tuhan Yesus, tidak ada kebangkitan dari kematian. Artinya orang akan mati selamanya, tersiksa selamanya di alam maut. Karena Yesus berbangkit, orang tidak perlu lagi menderita. Ketika dia percaya Tuhan, waktu dia mati, satu kali ketika dia datang kembali, kubur pecah, dan dia mengalami kebangkitan dari orang mati. Itulah janji Tuhan. Tuhan kerjakan kebangkitannya untuk mengerjakan banyak hal. Yang pertama, kita mengalami kebangkitan dari kematian. Yang kedua, kita mengalami pengharapan. Kita akan dijadikan lebih dari pemenang, dan bahkan ada kebangkitan dari orang mati. Inilah hal yang Tuhan kerjakan. Inilah segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kita. Tujuannya apa? Supaya Anda dan saya mengalami sukacita sejati yang Tuhan janjikan dalam ayat 7 dan 8 dalam Filipi pasal 3 tadi. Nah, sekarang bagian terakhir yang kita mau renungkan. Bagaimana kita mengalami kuasa kebangkitan? Bagaimana cara kita mengalami segala berkat yang Tuhan sediakan dari kuasa kebangkitannya itu? Yang pertama kita akan buka di dalam Lukas pasal 24 ayat yang pertama lebih dulu. Lukas 24 ayat yang pertama, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat 2. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Nah, perhatikan. Pada masa itu, suasana yang terjadi adalah suasana yang tidak kondusif, di mana orang percaya pada waktu itu dicari, dikejar, mau ditangkap dan dipenjarakan. Even Petrus pun ketika ditanya oleh seorang budak kecil yang tidak punya kekuatan apa-apa, yang berkata, "Kamu adalah murid Yesus." Petrus menyangkali bahwa dia bukan murid Yesus. Kenapa dia menyangkali? Karena dia takut ditangkap. Karena kalau ditangkap dia harus dianiaya. Nah, perhatikan, serombongan perempuan-perempuan ini tahu situasi seperti itu. Tetapi Alkitab berkata bahwa pagi-pagi hari mereka tetap keluar membawa rempah-rempah ke kubur Yesus. Dengan segala resiko mungkin mereka bisa ditangkap. Jadi yang pertama, bagaimana mengalami kuasa kebangkitan. Perempuan-perempuan pada akhirnya melihat Tuhan bangkit dari kematiannya. Jadi yang pertama dibutuhkan untuk melihat dan mengalami kuasa kebangkitan itu. Yang pertama harus punya keberanian untuk melangkah. Sama-sama bilang, harus punya apa? Keberanian untuk melangkah. Karena tanpa keberanian untuk melangkah, Anda tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan. Petrus berkata, "Hai guru, kalau engkau berjalan di atas air, boleh enggak aku juga berjalan di atas air?" Yesus berkata, "Aku mau." Tapi apa yang terjadi kalau Petrus tidak berani melangkah? Petrus tidak akan pernah berjalan di dalam air, berjalan di atas air. Tapi karena Petrus berani melangkah, Petrus berjalan di atas air. Hari ini, dalam pergumulan apapun yang kita hadapi saat ini, Tuhan berkata simpel sekali, berani melangkah di dalam Tuhan. Amin.
Kalau Tuhan katakan untuk pergumulan, Tuhan berkata puasa, doa, maka kita akan berani berkata, Tuhan, saya akan berani melangkah dan mengerjakannya. Tuhan tantang hari ini, kalau selama ini kita tidak pernah berani melangkah untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, hari ini kita berani melangkah. Yang kedua, ayat 2 tadi dikatakan begini, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Pernahkah Bapak Ibu merenungkan? Ketika mereka mempersiapkan rempah-rempah itu, mereka sudah tahu bahwa faktanya kubur itu ditutup gunung batu yang sangat besar, yang sangat berat, yang tidak mudah untuk digulingkan dengan tenaga perempuan-perempuan ini. Namun perempuan ini memiliki keberanian untuk percaya. Dia berani untuk minta kepada Tuhan, Tuhan buka jalan supaya gunung batu yang ditutup oleh batu yang besar itu, batu itu bisa terguling, kami bisa masuk dan kami bisa merempah-rempahi mayat Yesus. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Buka sama-sama saya 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Anda harus berani, saya harus berani untuk percaya. Dan ini keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Relatif mudah ketika kita punya pergumulan lalu kita berdoa dengan percaya meminta kepada Allah. Relatif mudah. Anda kejepit lalu Anda berani meminta dalam doamu dengan percaya, itu relatif mudah. Orang lain juga banyak yang bisa melakukan seperti itu. Tetapi yang lebih sulit adalah ketika engkau berdoa satu hal dan Tuhan berikan hal yang berbeda. Bisa enggak kamu menerima itu? Ini yang harus menjadi pertanyaan kita. Ketika Anda berdoa minta satu hal, Tuhan berikan hal yang berbeda. Sekali lagi, bisa enggak kamu menerima itu dengan percaya? Berapa tahun yang silam, ketika saya habis selesai dari high school, mama saya ingin saya melanjutkan studi saya di Amerika pada waktu itu, di New York, dan alasannya mengapa dia kirim saya ke situ karena di situ ada anak temannya dia yang lagi bekerja dan tinggal di New York. Dia kepingin saya ada ke sana dan studi di sana, tinggal bersama-sama dengan anak dari temannya ini. Dan saya sudah bersemangat, saya putuskan tidak lanjutkan studi saya di Indonesia, tidak lanjutkan uni di Indonesia. Saya melakukan persiapan untuk pergi ke Amerika. Saya ambil TOEFL, udah persiapan bahasa, persiapan segala sesuatu. Saya tidak daftar lagi ke uni di Indonesia. Tetapi apa yang terjadi? Begitu mau berangkat, ternyata anak teman mama saya itu meninggal, Bapak Ibu. Berita yang sangat mengagetkan. Dengan kata lain, mama saya gak izinkan saya pergi karena nggak ada lagi anak temannya di situ. Dia takut kalau saya ada apa-apa di luar negeri tanpa ada yang dia kenal. Jadi pada waktu dengar berita itu saya cukup merasa sedih. Kenapa? Saya sudah korbankan segalanya. Saya nggak lanjutkan studi. Saya sudah menyiapkan segala sesuatunya, ternyata batal. Secara manusia kecewa banget Bapak Ibu. Tetapi dengar, ayat ini mengajar kita, orang yang mengalami kuasa kebangkitan harus berani untuk percaya, berani menerima fakta yang Tuhan kasih berbeda. Dan sekian lama saya tidak mengerti, tetapi semakin dijalani saya makin memahami rencana Tuhan. Saya bisa bayangkan kalau andai kata saya studi di New York pada waktu itu, ada banyak possibility yang terjadi. Yang pertama, mungkin saya nggak jadi hamba Tuhan. Mungkin. Karena saya jadi full timer ketika saya mengikuti acara kebanggaan rohani di Indonesia. Sehingga saya menyerah. Saya berikan hidup saya full time kepada Tuhan. Dan ada banyak possibility. Bisa jadi juga pada waktu terjadi serangan 9/11 itu, gedung kembar itu dihantam oleh pesawat teroris. Bisa jadi saya mungkin lagi berada di situ. Dia menjadi salah satu korban dari tindakan brutal dari teroris itu. Bisa jadi juga hari-hari ini kita melihat COVID-19. New York adalah salah satu bagian dari negara dunia ini yang korban itu sangat besar sekali, dan bahkan berita terakhir korban yang jatuh di New York itu yang tewas sudah lebih daripada korban dari 9/11. Anda bisa bayangkan kalau mungkin saya tetap tinggal di sana, bisa jadi juga mungkin salah satu korban adalah saya pada waktu ini. Tetapi saya makin menyadari kalau Tuhan gak izinkan, artinya Tuhan beri yang terbaik buat saya. Dan saat ini saya diizinkan tinggal di Perth untuk memberkati pelayanan di tempat ini, bahkan di banyak tempat. Dan khusus pagi hari ini saya percaya bahwa
program ibadah online ditonton oleh orang-orang di seluruh dunia dari berbagai macam belahan dunia. Saya yakin bahwa kalau saya izinkan Tuhan tidak ke New York tapi di kota Perth, saat ini saya melihat fakta. Pagi ini saya dapat chance, saya dapat kesempatan untuk memberkati banyak orang lewat ibadah online ini. Yang percaya bilang amin, amin, amin. Jadi yang kedua, keberanian untuk percaya. Yang ketiga, para pemirsa, untuk mengalami kuasa kebangkitan, kita butuh yang ketiga ini. Di dalam ayat yang kelima dan keenam, perhatikan dalam Lukas pasal 24 ayat 5 dan 6. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ayat 6. Ayat 6 dikatakan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Jadi yang ketiga adalah keberanian mencari Tuhan. Dia tahu fakta itu, mencari Tuhan itu, orang berkata sia-sia, yang kamu cari sudah mati, yang kamu cari itu sudah tidak ada lagi. Dia sebagai pahlawan yang pada waktu melayani orang sakit sembuh, orang mati bangkit, orang lumpuh jalan, tapi nyatanya sekarang dia menjadi orang kala. Mengapa harus mencari orang kala? Tapi perhatikan ini, orang bisa berkata macam-macam, tapi perempuan-perempuan ini memiliki keberanian untuk mencari Tuhan di tengah-tengah segala oposisi. Dengar para pemirsa, saya menemukan ada dua fakta. Orang mencari Tuhan itu ada dua alasan. Yang pertama karena kepepet. Yang kedua, karena memang yang jadi gaya hidupnya dia mencari Tuhan. Orang kalau kepepet, memang ada kekuatan khusus untuk berani korban apapun demi mencapai sasarannya dia. Orang kalau kepepet baru berani melakukan segala sesuatu untuk mencari Tuhan. Ada orang karena dia sakit, karena perusahaan lu bangkrut, ada ditinggalin utang begitu banyak, mau tidak mau, kalau selama ini dia tidak pernah doa malam, selama ini dia tidak pernah puasa, selama ini dia tidak pernah panggil nama Tuhan. Ketika dia kecepit, ketika dia punya kekuatan untuk mencari Tuhan. Kalau orang kepepet, berani habis-habisan, ya kan? Saya beri contoh. Kalau misalnya kita ini, Anda gajimu adalah $1.500 fortnightly, satu bulan berarti kurang lebih $3.000. Anda bayar untuk utilities, bayar mortgage, bayar uang sekolah anak, bayar ini, bayar itu, bayar dan sebagainya. Mungkin Anda hanya bisa save uang mungkin $250 satu bulan. Nah, pertanyaan saya begini, kalau Anda sudah terima duit 1.500 pada akhir fortnightly itu, bisa nggak Anda punya angan-angan besok di akun saya datang $7.500 lagi dari company? Apakah Anda bisa berpikir seperti itu? Saya percaya bahwa itu Anda akan berkata tidak mungkin, impossible, tidak mungkin, itu sesuatu yang mustahil, ya kan? Tidak mungkin terjadi. Tapi perhatikan ini, saya coba alihkan dengan sebuah cerita yang berbeda. Kalau misalnya Anda adalah salah satu orang yang terdampar di overseas saat ini bersama dengan ratusan orang Aussie di satu negara di mana lagi lockdown, Anda nggak bisa balik ke Aussie. Anda berdoa supaya Anda bisa balik ke Aussie. Tiba-tiba government menyediakan pesawat charteran, government kasih subsidi sehingga Anda dan beberapa orang, ratusan orang Aussie lainnya hanya bayar tiket balik ke Aussie walaupun agak mahal. Dan satu orang dicas $7.500 harus dibayar hari besok atau paling lambat 3 hari. Pertanyaan saya, bisa nggak Anda menyediakan $7.500? Saya yakin jawabannya harus bisa. Kalau tidak, Anda nggak bisa balik ke Aussie. Anda akan usahakan kontak teman, kontak family, kontak siapapun yang Anda bisa harapin untuk pinjam duit. Yang penting dapat $7.500, bayar tiket, pulang ke Aussie. Mumpung karena kesempatan ada, dikirim pesawat. Karena selamanya pesawat ada, mumpung dikirim harus usahakan sampai dapat. Orang kalau kepepet, dia akan berusaha mati-mati untuk dapat. Orang kalau kepepet, dia akan berani untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi dengan baik-baik, ada yang lebih baik dari kepepet. Jadikan mencari Tuhan itu sebagai gaya hidupmu. Jangan tunggu kepepet baru cari Tuhan. Tuhan kepingin lebih baik, lagi tidak kepepet. Anda menjadikan mencari Tuhan sebagai gaya hidupmu. Dalam Mazmur 32
Ayat yang ke-6, baca sama-sama saya Mazmur 32 yang ke-6. Hitungan ketiga, 2, 3. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandahnya. Tuhan ingin pagi hari ini Anda punya gaya hidup yang baru, mencari Tuhan. Jangan tunggu kasih, jangan tunggu terjepit, jangan tunggu ada penyakit yang saudara takutin. Mending mumpung sehat, mumpung kuat, mumpung diberkati, tetap cari Tuhan. Jadikan mencari Tuhan sebagai gaya hidupmu. Jangan tunggu kepepet. Kepepet, kalau mencari Tuhan masih lebih baik. Tapi ada yang lebih baik lagi daripada kepepet. Jadikan mencari Tuhan sebagai gaya hidupmu. Saya percaya kalau Anda mencari Tuhan, Anda akan kuat. Anda tidak akan gampang jatuh dalam pencobaan. Alkitab berkata, berdoalah, berjagalah, supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi tubuh itu lemah. Petrus tidak percaya dengan perkataan Yesus ini. Ketika berkata, "Hai Petrus dan murid-murid yang lain, bisa nggak kau berjaga dengan aku 1 jam saja?" Mereka memilih lebih baik tidur karena dia nggak kejepit. Mereka merasa tidak ada yang mengikuti mereka. Lebih baik tidur daripada mencari Tuhan. Tetapi ketika pencobaan datang, ketika perwira tentara-tentara datang menangkap Yesus, tidak ada satu murid pun Yesus yang tinggal di sana. Alkitab mencatat bahwa semua murid-muridnya lari meninggalkan Yesus. Dan hanya Yesus yang berani dengan tabah, dengan gagah perkasa menghadapi segala pencobaan itu. Kenapa? Karena Yesus mencari anaknya. Mari kita mencari Tuhan sebagai hidup kita. Yang keempat, bagaimana mengalami kuasa kebangkitan? Kita harus punya keberanian yang keempat ini. Ayat yang ke-10. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Nah, perhatikan, dikatakan ini perempuan-perempuan ini. Siapa perempuan-perempuan ini yang bisa mengalami kuasa kebangkitan itu? Apa yang mereka lakukan sampai mereka bisa mengalami kuasa kebangkitan itu? Dalam Lukas pasal 8 ayat 2 dan 3, perhatikan ini. Lukas 8 ayat 2 dan 3. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ayat 3. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saya bisa bayangkan ini. Mereka melayani rombongan rasul-rasul kekayaan mereka. Dengan kata lain yang keempat untuk mengalami kuasa kebangkitan, Anda harus berani untuk menabur. Berani untuk menabur. Kalau engkau ingin mengalami revival dalam keuanganmu, berani menabur. Tidak akan pernah ada dalam sejarah firman Tuhan orang tidak menabur tapi dia menuai. Alkitab berkata, kalau Anda menabur, Anda menuai. Proyek di PIC tetap jalan, sekalipun kita ibadah secara online. Dan biaya tetap harus ada, karena walaupun tidak ada ibadah hari mingguan secara fisik, kita mengadakan secara virtual, tapi biaya tetap dikeluarkan, bayar mortgage, bayar listrik, bayar air, dan berbagai macam biaya yang harus kita bayar. Dan saya percaya dengan persembahanmu itu sama dengan support project kita, pelayanan kita, sehingga pelayanan ini bisa memberkati lebih jauh secara online untuk orang-orang, bukan hanya di antara orang PIC, tapi bisa memberkati banyak orang-orang di luar kita, di luar sana, di belahan dunia yang lain sangat diberkati pelayanan kita. Nah, Bapak Ibu yang ingin menabur, yang berani untuk menabur, kita sudah mendengar pengumuman, ada beberapa fasilitas yang disediakan secara online. Anda bisa mentransfer ke beberapa akun kita, baik itu persembahan operasional sudah tertulis dalam pengumuman kita, atau persembahan persepuluhan dan juga persembahan yang lain. Kalau mungkin ada di antara pemirsa yang mungkin mengalami kesulitan untuk menyalurkan berkat secara online, kita juga menyediakan beberapa stasiun di mana Anda bisa drop lewat sebuah amplop, disil, ditutup, dan ditulisin ini persembahan untuk apa. Lalu serahkan ke beberapa orang yang dipercayakan dari beberapa tempat yang kita coba. Ada 4 tempat, Anda bisa baca pengumuman, Anda bisa drop di sana. Percayalah bahwa kalau kita menabur, kita juga pasti menuai keberanian untuk menabur, Bapak Ibu. Saudara bisa lihat di platform ini. Saya bisa berdiri di sini, saya bisa membagi berkat di sini. Platform ini ada karena ada beberapa orang yang menabur, dan di antara adalah salah seorang dari alumni PIC yang sudah pulang ke Indonesia. Dia punya emas dari pernikahan dia korbankan, Bapak Ibu.
Dia berikan sama menabur buat project Tuhan di Brown Indonesian Church. Dia berikan, lalu kita jual dan kita uangkan, lalu kita jadikan platform ini. Ada lagi bagian-bagian dari bangunan ini. Ini ada banyak orang yang menabur di tempat ini. Lalu apa yang terjadi? Banyak orang bilang, kenapa kamu korbankan emas dari pernikahanmu? Orang bilang kamu bodoh, kamu rugi. Tapi dengar baik-baik. Saat ini anak muda kami itu yang sudah menabur dan sudah pulang ke Indonesia, hari ini dia menjadi salah satu pengelola hotel yang cukup terkenal di sebuah kota di Indonesia. Dan ketika Presiden Jokowi mengunjungi daerah itu, Jokowi tidak tinggal di tempat-tempat yang lain, hotel-hotel yang lain, tapi Tuhan kirim Jokowi tinggal di hotel di mana anak muda itu menabur buat platform ini. Dengar, orang menabur tidak akan pernah dalam sejarah kita tidak menuai. Hari ini tabur, Anda akan menuai. Orang yang kebangkitan di dalam keuangan dan financialnya, jangan takut menabur. Ada kembang kebangunan Tuhan di dalam keuanganmu. Dan pagi hari ini saya percaya bahwa kalau hari ini kita ingin mengalami kuasa kebangkitan, perhatikan ada 4 langkah. Keberanian itu melangkah, keberanian itu percaya, keberanian itu mencari Tuhan, keberanian itu menabur. 4 hal ini Bapak Ibu. Yuk kita praktikkan sama-sama para pemirsa. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan pagi hari ini itu akan menjadi berkat buat kita, menjadi panduan sehingga kita boleh mengalami kuasa kebangkitan dalam hidup ini. Kita siapkan hati kita untuk bersama-sama diberkati lewat perjamuan kudus pagi hari ini. Kita akan sama-sama Bapak Ibu yang di rumah, yang sudah menyediakan rotinya, sudah menyediakan anggurnya, tolong persiapkan. Saat ini kita akan bersama-sama berdoa lebih dulu. Saya undang pemain musik, saya undang para backup singers untuk naik ke atas. Sementara kita tundukkan kepala, kita berdoa sebentar. Mari kita tutup mata kita. Kita pada pagi hari kita akan sama-sama persiapkan hati kita untuk akan minum perjamuan kudus. Izinkan kuasa kebangkitan yang terjadi dalam hidup kita. Segala kelemahan, sakit penyakit, segala kutuk kegagalan, segala bentuk tantangan dalam hidup ini akan mudah dikalahkan, mudah diatasi, mudah diselesaikan ketika Tuhan berjalan bersama kita. Pagi hari dalam perjamuan kudus ini Tuhan berkata, jika engkau makan minum tubuh dan darahku, engkau akan tinggal di dalam aku di dalam engkau. Bawa hatimu pagi hari ini untuk dijamah, diubahkan, dipulihkan, dikuatkan. Dan bahkan pagi hari ini setiap kita setelah makan minum perjamuan kudus ini, kita kembali bersekutuan yang lebih dekat dengan Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini sebelum kita makan minum perjamuan kudus. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar setiamu Tuhan, mari sekali katakan ingat kasih-Nya. Renungkan segala pengorbanan Tuhan buat kita.
puaskan hasrat kita. Besar kasih Allah pada kita. Lebih lembut, sama-sama kita nyanyikan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Katakan Dia penuhkan Tuhan hati kami dengan kerinduan yang dalam akan Engkau. Puaskan setiamu. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih setia. Besar kasih Allah pada kita. Kami menyembah Kami bersekutu dengan kami angkat hati menyembah Tuhan. Kasih setia Tuhan, kami renungkan pagi ini Tuhan. Oh, mari persiapkan roti dan anggur yang telah Bapak Ibu sudah siapkan di rumah masing-masing. Kita pegang roti dengan tangan kita dan kita angkat ke atas. Ingat segala pengorbanan Dia. Ingat apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Dia mati buat kita, mati buat kelemahan kita, mati buat sakit penyakit kita, mati buat dosa-dosa kita. Dan saat ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dia tidak mati selama-lamanya. Itu sebabnya kita saat ini memperingati segala pengorbanan Tuhan Yesus itu. Kemenangan yang terjadi, yang sudah disediakan buat setiap orang percaya. Kalau ada dosa, mari kita akui dan kita minta ampun kepada Tuhan. Pada malam hari itu Dia mengambil sebuah roti. Dia bagi-bagikan kepada para murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Makanlah sebagai peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecah bersama adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Yang percaya berkata amin,
amin, dan kita makan bersama dan percaya di dalam nama Yesus. Demikian juga pada malam hari itu setelah ia makan, ia mengambil sebuah cawan berisi anggur. Dia bagi-bagi kepada orang muridnya sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang kepadanya ditumpahkan darahku sebagai jalan pengampunan dosa bagi setiap orang percaya. Bukankah anggur yang kita berkati bersama ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Yang percaya sama-sama bilang amin, dan kita minum bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat korban-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebangkitan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur kami Mari angkat pujian bagi Dia, mari. Bapak, terima kasih buat korban yang termahal, korban yang terindah, korban yang dahsyat dari anak-Mu yang tunggal buat kami, sehingga kami saat ini memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kami tidak perlu hidup dalam kelemahan karena Yesus sudah mati dan bangkit buat kami. Terima kasih buat korban yang Kau rela berikan ya Bapa buat setiap umat-Mu. Terima kasih buat perjamuan kudus hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang mengajar kami tentang mengalami kuasa kebangkitan. Ajar Tuhan biar firman ini bukan cuma menjadi teori, tapi menjadi praktek dalam hidup kami, sehingga setiap kami tidak perlu lagi dijajah oleh kelemahan, tidak perlu lagi tinggal di dalam segala kesesatan, karena kami tahu Tuhan beserta kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan akhiri ibadah online ini. Kami mohonkan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus, serta persekutuan dalam Roh Kudus turun menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, setiap orang percaya sama-sama bilang amin, amin. Selamat hari Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin.